Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menanggapi video dari Ustadz Abdus Somad dan juga Ustadz Adi Hidayat tentang gereja, di mana salah seorang Gus ini memasuki gereja dan berpidato serta membaca puisi di sana. Banyak kalangan akhir-akhir ini menganggap bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang diharamkan, sehingga seseorang yang melakukannya berdosa. Bahkan tidak jarang juga tindakan seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa membuat seseorang murtad. Lah, ini menurut saya sesuatu yang berlebihan sekali. Hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak berdasar, sehingga haruslah dibantah dengan keilmuan Islam, dengan merujuk kembali kitab-kitab para ulama zaman dahulu untuk menemukan hal yang benar. Di dalam kitab Al-Awsat, Ibnu Mundir mengatakan bahwasanya meriwayatkan sebuah athar di mana sahabat Abu Musa al-Asy'ari pernah, beliau suatu ketika di kota Hum, di Syria maksud saya, beliau kemudian memasuki salah satu gereja yang bernama Nuhya. Kemudian beliau summa sholla summa yakhtubuha, beliau sholat di sana dan beliau berkhutbah di sana. Bahkan tidak hanya datang undangan membaca puisi, lebih dari itu, beliau sholat dan berkhutbah di sana. Sahabat Nabi kita tahu adalah orang-orang terbaik, maka tidak mungkin sekali jika kita katakan bahwasanya beliau melakukan hal-hal yang diharamkan atau bahkan hal-hal yang membuat murtad. Di samping itu juga jika kita baca turaf ulama zaman dahulu, di dalam kitab Majmu' karya Imam An-Nawawi dikatakan bahwasannya sahabat Umar pernah membuat sebuah perjanjian bersama orang Nasrani, yang mana di dalam perjanjian tersebut berisi Allah namna'a kana isana ala ahadin minal muslimina ayyan zulah. Kami, kata isi perjanjian tersebut orang-orang Kristen dilarang untuk mencegah orang-orang Muslim memasuki gereja-gereja mereka. Ini perjanjian ini dibuat atas kesepakatan antara sahabat Umar, Sayyidina Umar bersama dengan orang-orang Nasrani. Kita tahu sahabat Umar ini orang yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah sahabat yang paling utama nomor 2. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Andai ada nabi setelahku, maka dialah Umar. Bahkan Nabi mengatakan bahwa tindakan Sayyidina Umar ini selalu benar. Innama ju'ilal haqqu ala lisani Umar wa qalbi. Kebenaran ini selalu berpihak di lisannya Umar, di lisannya Sayyidina Umar, dan juga hati beliau. Tentu kita tidak mungkin mengatakan bahwasannya sahabat Umar memperbolehkan seorang muslim untuk memasuki gereja ini merupakan hal yang diharamkan, tentu tidak mungkin sekali. Atau bahkan hal yang bisa membuat murtad, tentu tidak mungkin. Pasti ada konteks lain. Kemudian yang ketiga adalah di mana sahabat Ali radhiyallahu an, beliau adalah menantu Nabi. Beliau pernah memasuki gereja di Damaskus. Ibnu Aiz dalam kitab Futuhus Syam meriwayatkan bahwasanya beliau pernah diundang makan-makan di gereja di daerah Syam, di daerah Damaskus, dan gereja tersebut mengandung tasawir wat tamasil, mengandung gambar dan juga patung-patung. Anehnya bahkan sahabat Ali, Sayyidina Ali, ketika memasuki gereja tersebut beliau berkeliling-keliling melihat gambar-gambar, melihat patung-patung tersebut dengan nada ketakjuban. Ma'alamiril mu'minina law dakhal fa'akal, kata beliau. Beliau takjub melihat gereja-gereja itu. Lah, di sini dari hadis-hadis ini akhirnya tidak heran kalau kita menemukan banyak sekali perkhilafan di dalam fikih tentang hukum memasuki gereja. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa memasuki gereja jawazun mutlakon. Di dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa boleh secara mutlak. Ketika ada perkhilafan seperti ini, maka berlakulah kaidah laqat afil mukhtalafi fihi. Tidak boleh kita memastikan dalam sesuatu hal yang masih diperkhilafkan, oh ini haram, masuk gereja haram. Kamu mau ikut Nabi apa mau ikut orang? Lah itu tidak boleh sekali, sangat-sangat tidak bijak. Karena apa? Karena di dalam fikih masih
dikatakan ada perkhilafan tentang hukum masuk gereja. Apalagi sampai kita mengatakan masuk gereja ini kafir. Lah ini tentu tidak bijak sekali. Ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kata Nabi, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Kafirnya nanti akan kembali ke salah satunya. Nah, ini kita tidak mau meninggal dalam keadaan kafir, yang kita mau adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir adalah soal kutipan dari kitabnya Al-Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengatakan bahwa termasuk dari hal-hal yang bisa menyebabkan kufur adalah al-masyu ilal kanais ma'a ahliha bizayyihim, berjalan masuk ke gereja bersama orang-orang agama lain, orang-orang Nasrani ya kalau konteksnya gereja, menggunakan pakaian mereka, minaz zananir. Zananir ini banyak sekali makna, ada yang mengatakan sabuk khas pastur dan segala macam. Lah yang ingin saya tekankan di sini adalah yang pertama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab tersebut menukil Syekh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili dalam kitab Al-Anwar. Yang kedua, yang ingin saya tekankan dari kitab itu adalah, dari takbir tersebut adalah, apa yang membuat haram? Apakah kita berjalan bersama orang-orang penduduk gereja, ataukah ke gerejanya, ataukah menggunakan atribut mereka? Menurut saya yang bisa membuat kafir adalah ketiga-tiganya. Bukan hanya datang ke gerejanya saja, bukan. Atau menggunakan atributnya mereka saja, bukan. Atau berjalan bersama merekanya saja, bukan. Tapi ketiga-tiganya. Berjalan ke gereja bersama mereka, menggunakan atribut mereka, dan ditambah lagi dengan bertujuan untuk ingin beribadah seperti mereka. Inilah yang bisa membuat kufur. Karena apa? Kalau mujarradut tasyabuh mujarradut tasyabuh ini nggak boleh kita hukumi kufur. Kufur ini akhtaru syai'in. Kita ini besok di akhirat tidak ditanya sudah mengkafirkan berapa orang, tapi kita besok di akhirat ditanya sudah mengislamkan berapa orang. Maka melihat video Gus Miftah, ya apalagi saya dengar beliau ini sering kali mengislamkan orang, mengislamkan banyak orang. Maka jikalau hal ini benar, sangat-sangat tidak bijak sekali jika kita hukumi Gus Miftah ke gereja, akhirnya kita hukumi beliau murtad, kita hukumi beliau melakukan hal-hal yang haram. Lah itu sangat-sangat tidak bijak sekali. Kalau ada kesalahan dari beliau, entah itu membaca kitab dan segala macam, ya kita luruskan tanpa harus mencaci beliau. Itu menurut saya tindakan yang bijak. Tentang kasus yang akhir-akhir ini ramai adalah demikian halnya. Baik, saya kira cukup demikian penjelasan saya dengan referensi-referensi yang bisa panjenengan cek sendiri di kitab-kitabnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.